Berita utama sepak bola hari ini. FIFA resmi beri peringatan keras pada Malaysia usai Federasi Tandingan Asia memanas. Reaksi kaku John Hartman ketika Erick Thohir beberkan strategi Piala Dunia 2030, namun tanpa rencana naturalisasi. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. FIFA resmi beri peringatan keras pada Malaysia usai Federasi Tandingan Asia memanas. Tekanan terhadap Malaysia di panggung sepak bola internasional kini memasuki fase yang jauh lebih serius. Apa yang awalnya hanya dianggap sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan konfederasi, kini berkembang menjadi wacana besar yang berpotensi mengubah peta sepak bola Asia. Semua bermuara pada satu ide yang mulai ramai diperbincangkan, yaitu pembentukan NAFC, sebuah federasi tandingan yang digagas sebagai alternatif dari sistem yang selama ini berada di bawah AFC. Langkah ini bukan sekadar reaksi spontan. Ia muncul dari akumulasi ketidakpuasan yang dirasakan Malaysia terhadap berbagai keputusan yang dianggap merugikan. Mulai dari sanksi, hasil pertandingan, hingga perlakuan yang dinilai tidak adil dalam struktur kompetisi. Dari situlah muncul dorongan untuk tidak lagi bergantung pada sistem lama, melainkan menciptakan jalur baru melalui NAFC. Sebuah konsep yang, jika dilihat di permukaan, terdengar seperti upaya reformasi. Namun jika ditelusuri lebih dalam, justru menyimpan risiko besar. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mulai mendorong narasi bahwa NAFC akan menjadi wadah baru yang lebih inklusif dan adil. Mereka mencoba menarik simpati negara-negara yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian di level Asia. Dalam skenario yang dibangun, NAFC digambarkan sebagai ruang baru yang bebas dari tekanan politik dan kepentingan tertentu. Tetapi dalam praktiknya, membangun federasi tandingan bukanlah perkara sederhana. Dalam struktur sepak bola dunia, semua federasi nasional berada di bawah satu sistem global yang terpusat. Artinya, setiap langkah untuk keluar dan membentuk organisasi baru akan langsung berhadapan dengan persoalan legitimasi. Tanpa pengakuan dari otoritas utama, federasi seperti NAFC tidak akan memiliki kekuatan resmi. Kompetisi yang dijalankan tidak akan diakui, ranking tidak dihitung, dan pemain yang terlibat berpotensi kehilangan kesempatan tampil di panggung internasional. Inilah yang kemudian memicu respons keras dari FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan sinyal tegas bahwa langkah Malaysia menuju NAFC bukanlah keputusan yang bisa dianggap ringan. Apalagi jika dilakukan dalam kondisi di mana Malaysia masih berada dalam bayang-bayang sanksi. Peringatan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa FIFA melihat NAFC sebagai ancaman terhadap stabilitas sistem yang sudah ada. Di sisi lain, AFC juga tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan ultimatum yang tidak kalah keras. Pesannya sederhana namun jelas, jika Malaysia memilih keluar demi NAFC, maka jalan untuk kembali tidak akan terbuka lebar. Bahkan bisa dibilang hampir tertutup. Ini bukan sekadar peringatan, tetapi gambaran nyata tentang konsekuensi yang harus dihadapi. Keputusan untuk bergabung atau membentuk NAFC bukan hanya berdampak pada federasi, tetapi juga pada seluruh ekosistem sepak bola. Pemain bisa kehilangan akses ke kompetisi resmi seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Klub-klub tidak lagi bisa tampil di turnamen internasional. Generasi muda kehilangan panggung untuk berkembang. Semua itu menjadi taruhan besar dalam langkah ini. Menariknya, dampak dari wacana NAFC tidak hanya dirasakan oleh Malaysia. Negara-negara lain yang sempat dikaitkan dengan proyek ini, seperti Nepal, India, Bangladesh, dan Sri Lanka, mulai menunjukkan perubahan sikap. Awalnya mereka terlihat tertarik melihat NAFC sebagai peluang untuk keluar dari bayang-bayang sistem lama. Namun seiring munculnya tekanan dari FIFA dan AFC, keraguan mulai muncul. Negara-negara tersebut mulai menyadari bahwa bergabung dengan NAFC berarti mengambil risiko besar. Mereka bisa kehilangan akses ke kompetisi internasional yang selama ini menjadi tujuan utama. Bagi negara yang sedang berkembang, kehilangan panggung seperti itu bisa menjadi kemunduran besar. Bahkan mulai beredar kabar bahwa beberapa pihak merasa keputusan untuk terlibat dalam NAFC terlalu terburu-buru. Mereka kini berada di posisi sulit. Bertahan berarti menghadapi tekanan besar dari sistem global, sementara mundur juga bukan tanpa konsekuensi karena sudah terlanjur menunjukkan minat. Di tengah situasi ini, Malaysia tetap mencoba menunjukkan keyakinan terhadap proyek NAFC. Mereka terus membangun narasi bahwa federasi baru ini akan menjadi kekuatan alternatif di Asia. Bahkan muncul klaim bahwa negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Australia berpotensi bergabung. Namun klaim tersebut justru menimbulkan keraguan, karena hingga saat ini belum ada sinyal nyata dari negara-negara tersebut. Disinilah terlihat jelas perbedaan antara ambisi dan realitas. NAFC mungkin terdengar seperti solusi, tetapi tanpa dukungan global, ia berisiko menjadi proyek yang tidak berkelanjutan.
Sejarah telah menunjukkan bahwa upaya membangun federasi tandingan seringkali gagal karena tidak mendapatkan pengakuan resmi. Malaysia kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka sudah melangkah jauh dengan mendorong ide NAFC. Di sisi lain, tekanan dari FIFA dan AFC semakin kuat. Setiap keputusan yang diambil akan menentukan masa depan sepak bola mereka dalam jangka panjang. Reaksi publik pun semakin beragam. Ada yang mendukung NAFC sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan. Namun tidak sedikit yang menilai langkah ini terlalu emosional dan berisiko tinggi. Perdebatan terus berlangsung, mencerminkan betapa kompleksnya situasi yang dihadapi. Ketika situasi ini terus berkembang, tekanan terhadap Malaysia tidak hanya datang dari luar, tetapi juga mulai terasa dari dalam negeri sendiri. Diskusi mengenai NAFC kini bukan lagi terbatas pada level federasi atau elit olahraga, melainkan sudah merambah ke publik luas, termasuk mantan pemain, pelatih, hingga pengamat sepak bola yang mulai mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Mereka melihat bahwa langkah menuju NAFC bukan sekadar strategi jangka pendek, tetapi keputusan besar yang bisa menentukan masa depan sepak bola Malaysia dalam 1 dekade ke depan. Di tengah perdebatan itu, muncul satu kekhawatiran yang semakin sering disuarakan, yaitu potensi isolasi. Jika NAFC benar-benar diwujudkan tanpa pengakuan resmi dari otoritas global, maka Malaysia berisiko terlepas dari ekosistem sepak bola internasional yang selama ini menjadi jalur utama perkembangan. Tanpa pertandingan resmi yang diakui, tanpa ranking FIFA, dan tanpa akses ke turnamen besar, maka proses pembinaan pemain akan kehilangan arah. Talenta-talenta muda yang seharusnya berkembang melalui kompetisi berkualitas justru akan terjebak dalam sistem yang tidak memberikan eksposur global. Hal ini juga berdampak langsung pada karier pemain profesional. Banyak pemain yang selama ini bermimpi tampil di level internasional, baik di Piala Asia maupun Piala Dunia, bisa kehilangan peluang tersebut jika mereka terlibat dalam sistem di luar pengakuan FIFA. Klub-klub luar negeri pun akan lebih berhati-hati dalam merekrut pemain dari kompetisi yang tidak diakui secara resmi. Dalam jangka panjang, ini bisa menurunkan daya saing pemain Malaysia di pasar global. Tidak hanya itu, sektor komersial juga ikut terancam. Sponsor, investor, dan mitra bisnis tentu akan mempertimbangkan aspek legitimasi sebelum menanamkan dana. Kompetisi yang tidak memiliki pengakuan internasional cenderung memiliki nilai jual yang lebih rendah. Hak siar, kerjasama komersial, hingga peluang pemasaran akan terdampak secara signifikan. Dengan kata lain, NAFC bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga soal ekonomi olahraga yang kompleks. Di sisi lain, Malaysia tampaknya masih mencoba menjaga momentum narasi bahwa NAFC adalah solusi, bukan masalah. Mereka berusaha meyakinkan bahwa federasi baru ini akan membawa perubahan positif dan membuka peluang baru bagi negara-negara yang merasa terpinggirkan. Namun semakin lama, semakin terlihat bahwa dukungan terhadap ide ini tidak sekuat yang dibayangkan di awal. Negara-negara yang sempat dikaitkan mulai menjaga jarak, memilih bersikap hati-hati, dan tidak lagi menunjukkan antusiasme terbuka. Situasi ini menciptakan tekanan tambahan, karena tanpa dukungan kolektif, NAFC akan sulit berdiri sebagai kekuatan baru. Sebuah federasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa partisipasi aktif dari banyak negara. Semakin sedikit yang bergabung, semakin kecil peluang NAFC untuk mendapatkan legitimasi dan pengaruh di kawasan. Di titik ini, muncul dilema yang cukup rumit. Jika Malaysia tetap melanjutkan proyek NAFC, mereka harus siap menghadapi konsekuensi jangka panjang yang tidak ringan. Namun jika mereka mundur, hal itu bisa dianggap sebagai langkah mundur secara politik dan simbolik, terutama setelah narasi besar sudah dibangun ke publik. Ini bukan lagi sekadar keputusan teknis, tetapi sudah menyentuh aspek reputasi dan kredibilitas. Menariknya, beberapa pengamat mulai melihat bahwa situasi ini sebenarnya bisa menjadi titik balik, bukan hanya bagi Malaysia, tetapi juga bagi sistem sepak bola Asia secara keseluruhan. Karena munculnya wacana NAFC, terlepas dari kontroversinya, menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang merasa sistem saat ini belum sepenuhnya adil atau ideal. Ini bisa menjadi momentum bagi AFC untuk melakukan evaluasi internal dan memperbaiki hal-hal yang selama ini dianggap bermasalah. Namun tentu saja, perubahan dalam sistem besar seperti sepak bola internasional tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan dialog, kompromi, dan kesepakatan bersama. Jalan keluar yang paling realistis bukanlah keluar dari sistem, tetapi memperbaiki dari dalam. Dan disinilah keputusan Malaysia ke depan akan menjadi sangat menentukan. Jika mereka memilih untuk membuka kembali komunikasi dengan AFC dan FIFA, masih ada peluang untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Namun jika mereka tetap bersikeras melanjutkan NAFC, maka konflik ini berpotensi menjadi lebih besar dan berdampak luas. Sementara itu, publik terus mengamati setiap perkembangan dengan penuh perhatian. Media sosial menjadi ruang diskusi yang aktif, di mana berbagai opini saling bertabrakan. Ada yang mendukung penuh langkah berani ini, melihatnya sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil.
Namun ada juga yang mengingatkan bahwa keberanian tanpa perhitungan bisa berujung pada kerugian besar. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan utama. Apakah NAFC benar-benar solusi jangka panjang? Atau justru reaksi emosional terhadap situasi yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur lain? Jawaban atas pertanyaan ini belum terlihat jelas saat ini. Namun yang pasti, waktu terus berjalan, dan setiap keputusan yang diambil akan meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus. Kini, Malaysia berada di titik yang sangat krusial. Satu langkah ke depan bisa membawa mereka menuju arah baru yang belum tentu stabil. Satu langkah ke belakang bisa membuka peluang untuk memperbaiki hubungan dan memperkuat posisi dalam sistem yang sudah ada. Apapun pilihan yang diambil, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Malaysia, tetapi juga oleh negara-negara lain di Asia yang ikut terpengaruh oleh dinamika ini. Dan dengan semua mata tertuju pada mereka, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang federasi atau turnamen, tetapi tentang arah masa depan sepak bola di kawasan Asia, yang sedang berada di persimpangan antara perubahan besar dan risiko yang tidak bisa diabaikan. Reaksi kaku John Herdman ketika Erick Thohir beberkan strategi Piala Dunia 2030 namun tanpa rencana naturalisasi. Respons publik mulai mengarah pada satu momen yang cukup menarik ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka memaparkan peta jalan menuju Piala Dunia 2030 namun tanpa menyinggung rencana penambahan pemain naturalisasi. Dalam kesempatan tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada isi pernyataannya, tetapi juga pada reaksi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang terlihat lebih tenang, cenderung kaku, dan memilih fokus menyimak tanpa banyak interupsi. Situasi ini langsung memunculkan berbagai tafsir, terutama karena topik naturalisasi selama ini menjadi salah satu isu paling sensitif dalam pembangunan skuad Garuda. Dalam pemaparannya, Erick Thohir menegaskan bahwa ambisi Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2030 bukan sekadar wacana, melainkan proyek jangka panjang yang dibangun melalui fondasi yang terstruktur. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tim nasional tidak bisa bergantung pada satu faktor saja. Menurutnya, ada 3 pilar utama yang harus berjalan beriringan, yaitu kualitas pemain, kualitas pelatih, serta keberlanjutan program yang terukur dan konsisten. Ia menekankan bahwa saat ini Indonesia sebenarnya sudah memiliki basis pemain yang cukup kompetitif. Perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dinilai menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi teknis maupun mental bertanding. Namun, di balik optimisme tersebut, Erick juga memberikan catatan penting terkait aspek kebugaran pemain. Ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia adalah proses panjang yang penuh risiko, sehingga potensi cedera harus benar-benar diantisipasi sejak awal. Menurutnya, menjaga kondisi fisik para pemain inti menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Ia tidak ingin melihat skuad yang sudah terbentuk dengan baik justru terganggu oleh cedera jangka panjang yang bisa merusak stabilitas tim. Oleh karena itu, pengelolaan kebugaran dan rotasi pemain menjadi bagian penting dari strategi besar yang sedang dibangun. Meski demikian, Erick tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian dalam komposisi tim. Ia menyebut bahwa beberapa posisi masih bisa diperkuat untuk menambah kedalaman skuad. Namun, penambahan tersebut bukan berarti harus dilakukan secara besar-besaran, melainkan cukup pada titik-titik tertentu yang memang membutuhkan peningkatan kualitas. Dengan kata lain, pendekatan yang diambil lebih bersifat selektif dan terukur. Di sisi lain, Erick juga memberikan apresiasi terbuka kepada pelatih kepala John Herdman. Ia menilai bahwa Herdman menunjukkan dedikasi tinggi sejak awal penunjukannya. Salah satu hal yang paling menonjol adalah kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sepak bola Indonesia. Pendekatan ini dinilai penting karena tidak semua pelatih asing mampu memahami karakter pemain lokal dengan cepat. Herdman bahkan disebut aktif membangun kedekatan dengan pemain melalui pendekatan yang lebih humanis. Ia tidak hanya fokus pada aspek taktik, tetapi juga mencoba memahami pola pikir dan kebiasaan para pemain. Hal ini tercermin dari berbagai aktivitas yang dilakukan di luar lapangan, yang bertujuan membangun chemistry dan kepercayaan dalam tim. Erick menilai bahwa kombinasi antara kedisiplinan dan kemampuan adaptasi menjadi nilai tambah yang dimiliki Herdman. Ia berharap konsistensi ini dapat terus dipertahankan karena stabilitas di level kepelatihan menjadi kunci dalam menjaga performa tim dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, Erick menjelaskan bahwa profil pelatih yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya soal kecerdasan taktik. Seorang pelatih juga harus mampu membaca dinamika tim, memahami karakter pemain, serta mampu beradaptasi dengan sistem kompetisi domestik. Dengan kata lain, pelatih harus menjadi sosok yang tidak hanya cerdas secara strategi, tetapi juga fleksibel dalam pendekatan. Yang menarik, di tengah pembahasan panjang mengenai pembangunan tim, Erick secara tegas menyatakan bahwa saat ini belum ada rencana untuk menambah pemain naturalisasi.
Pernyataan ini langsung menjadi sorotan, mengingat sebelumnya beberapa nama pemain keturunan sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa pemain seperti Luke Vickery, Jordi Weerman, hingga Dean Zandbergen disebut memiliki peluang untuk menjalani proses naturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia yang jelas. Namun, Erik menegaskan bahwa untuk saat ini fokus utama masih diberikan kepada pemain yang sudah ada di dalam skuad. Ia menjelaskan bahwa pelatih John Herdman membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan tim. Proses ini tidak bisa dipercepat dengan menambah pemain baru secara instan, terutama jika hal tersebut justru berpotensi mengganggu keseimbangan yang sudah mulai terbentuk. Oleh karena itu, keputusan untuk menunda naturalisasi tambahan dianggap sebagai langkah strategis. Menurut Erik, membangun chemistry tim adalah prioritas utama saat ini. Herdman sendiri masih dalam tahap awal membentuk identitas permainan timnas Indonesia. Dengan waktu yang relatif singkat sejak penunjukannya, fokus diarahkan pada penguatan fondasi yang sudah ada. Perjalanan Herdman bersama timnas Indonesia memang baru dimulai. Ia menjalani debutnya pada ajang FIFA Series 2026 yang berlangsung pada Maret lalu. Dalam turnamen tersebut, Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Hasil ini dianggap sebagai awal yang cukup baik meskipun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Saat ini, para pemain kembali ke klub masing-masing untuk melanjutkan kompetisi domestik maupun internasional. Mereka diharapkan terus menjaga performa dan kondisi fisik, mengingat agenda tim nasional berikutnya sudah menanti. Salah satu agenda penting yang akan dihadapi adalah FIFA Matchday pada Juni 2026. Erik mengungkapkan bahwa PSSI sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa negara untuk menjadi lawan uji coba. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang bisa diumumkan ke publik. Ia menjelaskan bahwa proses negosiasi masih berjalan dan belum semua pihak memberikan konfirmasi final. Dalam konteks ini, Erik memilih untuk berhati-hati dan tidak ingin menyampaikan informasi sebelum ada kesepakatan tertulis yang jelas. Baginya, kepastian administratif menjadi hal penting sebelum sebuah agenda diumumkan secara resmi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa PSSI kini berusaha lebih profesional dalam mengelola komunikasi publik. Setiap informasi yang disampaikan harus berdasarkan data yang valid, bukan sekadar wacana atau rencana yang belum pasti. Secara keseluruhan, apa yang disampaikan Erick Thohir memberikan gambaran bahwa pembangunan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030 dilakukan dengan pendekatan yang lebih sistematis. Fokus tidak lagi hanya pada hasil jangka pendek, tetapi pada proses jangka panjang yang berkelanjutan. Keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat juga menunjukkan adanya perubahan strategi. Alih-alih mencari solusi instan, PSSI memilih untuk memperkuat fondasi yang sudah ada. Pendekatan ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama, tetapi diharapkan bisa memberikan hasil yang lebih stabil. Kini, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dari seluruh rencana yang telah disusun. Karena dalam sepak bola, perencanaan yang baik harus diikuti dengan eksekusi yang disiplin. Dan di titik inilah peran semua pihak, mulai dari federasi, pelatih, pemain, hingga pendukung, menjadi sangat penting. Semua mata kini tertuju pada bagaimana perjalanan timnas Indonesia ke depan. Apakah strategi yang dibangun tanpa tambahan naturalisasi ini mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi atau justru akan memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi di tengah jalan? Yang jelas, arah yang diambil saat ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mencoba membangun kekuatan dari dalam dengan harapan bisa bersaing di panggung dunia dengan identitas yang lebih solid dan berkelanjutan. Namun perjalanan menuju target besar seperti Piala Dunia 2030 jelas tidak akan berjalan mulus tanpa tantangan yang kompleks dan berlapis. Ketika keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi diambil, itu berarti PSSI dan tim pelatih secara sadar memilih jalur yang lebih panjang, lebih berat, tetapi juga lebih fundamental. Karena membangun kekuatan dari dalam membutuhkan konsistensi, kesabaran, serta keberanian untuk menahan tekanan, terutama dari publik yang selama ini sudah terbiasa melihat naturalisasi sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kualitas tim secara instan. Di titik inilah peran John Herdman menjadi semakin krusial. Sebagai pelatih yang masih relatif baru dalam menangani timnas Indonesia, ia tidak hanya dituntut untuk meracik strategi di atas lapangan, tetapi juga harus mampu mengelola ekspektasi yang begitu besar dari berbagai pihak. Ia harus menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek, seperti hasil pertandingan dan performa di turnamen, dengan visi jangka panjang yang diusung oleh federasi. Dan ini bukan tugas yang mudah, karena dalam sepak bola modern tekanan, hasil sering kali datang lebih cepat daripada proses yang sedang dibangun.
Jika melihat pendekatan yang mulai terlihat, Hartman tampaknya mencoba membangun struktur permainan yang lebih disiplin dan terorganisir. Ia tidak hanya fokus pada kreativitas individu, tetapi juga pada bagaimana tim bisa bergerak sebagai satu kesatuan. Pola transisi, koordinasi antar lini, serta kedisiplinan dalam menjaga bentuk permainan menjadi aspek yang terus diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa arah yang diambil bukan sekadar meningkatkan kualitas individu, tetapi membangun sistem yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Di sisi lain, keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi juga memberikan peluang lebih besar bagi pemain lokal untuk berkembang. Kompetisi internal dalam tim menjadi lebih sehat, karena setiap pemain memiliki kesempatan yang lebih adil untuk menunjukkan kemampuan. Hal ini bisa berdampak positif terhadap mentalitas pemain, karena mereka merasa dipercaya dan diberi ruang untuk berkembang tanpa harus terus bersaing dengan pemain baru yang datang dari luar sistem. Namun, pilihan ini juga memiliki risiko. Tanpa tambahan pemain dari luar, peningkatan kualitas harus benar-benar datang dari proses internal. Artinya, pembinaan usia muda, kualitas liga domestik, serta program pengembangan pemain harus berjalan maksimal. Jika salah satu dari aspek tersebut tidak berjalan optimal, maka progres tim nasional bisa terhambat. Oleh karena itu, visi yang disampaikan Erick Thohir sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari seluruh ekosistem sepak bola nasional. Liga harus semakin kompetitif, klub harus serius dalam pembinaan pemain muda, dan infrastruktur harus terus diperbaiki. Tanpa itu semua, target besar seperti Piala Dunia 2030 akan sulit dicapai, meskipun strategi di level tim nasional sudah disusun dengan baik. Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana perkembangan mentalitas tim dalam menghadapi lawan-lawan dari level yang lebih tinggi. FIFA Matchday yang akan datang menjadi salah satu momentum penting untuk menguji sejauh mana progres yang sudah dicapai. Lawan yang dihadapi kemungkinan besar akan memiliki kualitas di atas rata-rata, sehingga menjadi ujian nyata bagi sistem yang sedang dibangun. Dalam konteks ini, hasil pertandingan memang penting, tetapi bukan satu-satunya indikator. Cara bermain, keberanian dalam mengambil inisiatif, serta kemampuan bertahan di bawah tekanan menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Karena pada akhirnya, untuk bisa bersaing di level dunia, sebuah tim tidak hanya harus kuat secara teknis, tetapi juga matang secara mental. Menariknya, keputusan untuk menahan naturalisasi juga bisa menjadi pesan tersendiri bagi pemain diaspora yang selama ini berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ini bukan berarti pintu tertutup, tetapi lebih kepada penegasan bahwa proses seleksi akan dilakukan dengan lebih ketat dan terukur. Setiap pemain yang masuk harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim, bukan sekadar menambah nama dalam daftar. Publik sepak bola Indonesia juga mulai dihadapkan pada realitas baru. Mereka harus belajar untuk lebih sabar dalam melihat proses yang sedang berjalan. Tidak semua perubahan bisa memberikan hasil instan. Ada fase di mana tim harus jatuh, belajar, dan bangkit kembali. Dan dalam fase seperti ini, dukungan publik menjadi faktor yang sangat penting. Karena jika tekanan terlalu besar, bukan tidak mungkin proses yang sedang dibangun justru terganggu. Pelatih bisa kehilangan ruang untuk bereksperimen, pemain bisa kehilangan kepercayaan diri, dan federasi bisa tergoda untuk kembali mengambil langkah instan. Padahal, konsistensi adalah kunci utama dalam membangun tim yang kuat. Jika kita melihat ke negara-negara yang sudah lebih dulu berhasil menembus Piala Dunia secara konsisten, mereka semua melalui proses panjang yang tidak selalu mulus. Ada fase pembangunan, ada fase kegagalan, dan ada fase kebangkitan. Indonesia saat ini bisa dibilang sedang berada di fase pembangunan, di mana fondasi sedang diperkuat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Dalam konteks ini, pernyataan Erick Thohir sebenarnya bukan hanya sekadar penjelasan strategi, tetapi juga bentuk komunikasi kepada publik bahwa arah yang diambil saat ini adalah pilihan yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Ini adalah langkah untuk membangun identitas sepak bola Indonesia yang lebih mandiri, lebih kuat, dan tidak bergantung pada solusi jangka pendek. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga momentum ini agar tidak hilang di tengah jalan. Setiap agenda, setiap pertandingan, dan setiap keputusan akan menjadi bagian dari proses panjang menuju 2030. Tidak ada ruang untuk inkonsistensi karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar dalam perjalanan yang sudah direncanakan. Apakah Indonesia mampu bertahan dengan strategi ini hingga mencapai target yang diinginkan, atau justru akan kembali mencari jalan cepat ketika tekanan mulai meningkat? Jawabannya belum bisa dipastikan sekarang, tetapi yang jelas, arah yang diambil saat ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mencoba membangun sesuatu yang lebih dari sekadar tim, yaitu sebuah sistem yang bisa bertahan dalam jangka panjang dan membawa sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi di masa depan. Di fase berikutnya, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal menjaga konsistensi permainan di lapangan, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh elemen di luar lapangan bergerak dalam satu arah yang selaras.
Karena dalam proyek sebesar menuju Piala Dunia 2030, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi selama 90 menit pertandingan, melainkan oleh stabilitas sistem yang menopang tim nasional itu sendiri. Mulai dari manajemen federasi, kualitas kompetisi domestik, hingga kesiapan infrastruktur, semuanya harus berjalan beriringan, tanpa ada celah yang bisa mengganggu proses jangka panjang ini. Dalam konteks ini, keputusan untuk menunda penambahan pemain naturalisasi bisa dilihat sebagai langkah yang menuntut keberanian ekstra. Sebab, di satu sisi, tekanan untuk meraih hasil cepat akan selalu datang, terutama ketika timnas menghadapi lawan-lawan dengan kualitas di atas. Namun di sisi lain, mempertahankan komitmen untuk membangun kekuatan internal berarti menerima bahwa proses tersebut membutuhkan waktu dan tidak selalu menghasilkan hasil instan. Disinilah, konsistensi kebijakan menjadi sangat penting karena perubahan arah di tengah jalan justru bisa merusak fondasi yang sudah mulai terbentuk. John Herdman sendiri berada di posisi yang tidak mudah. Ia harus mampu menerjemahkan visi besar federasi ke dalam bentuk yang konkret di lapangan. Ia dituntut untuk menciptakan identitas permainan yang jelas, tetapi juga harus fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi pertandingan. Dalam beberapa kesempatan, mulai terlihat bahwa ia mencoba menanamkan prinsip permainan yang lebih terstruktur, di mana setiap pemain memahami perannya secara detail, bukan hanya dalam menyerang, tetapi juga dalam bertahan dan melakukan transisi. Pendekatan ini memang membutuhkan waktu untuk benar-benar matang. Tidak semua pemain bisa langsung beradaptasi dengan sistem yang baru, apalagi jika sebelumnya mereka terbiasa bermain dengan gaya yang berbeda di klub masing-masing. Oleh karena itu, proses adaptasi menjadi kunci. Semakin sering tim ini bermain bersama, semakin besar peluang mereka untuk menemukan ritme permainan yang stabil. Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana rotasi pemain akan dikelola. Dengan kalender pertandingan yang semakin padat, risiko kelelahan dan cedera menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika Herdman mampu mengelola rotasi dengan baik, maka stabilitas performa tim bisa terjaga. Namun jika tidak, maka kelelahan bisa menjadi masalah yang menghambat progres tim dalam jangka panjang. Di sisi lain, peran pemain senior juga akan sangat menentukan. Mereka bukan hanya menjadi tulang punggung tim di lapangan, tetapi juga menjadi panutan bagi pemain muda yang mulai masuk ke dalam skuad. Kepemimpinan di dalam tim menjadi faktor penting yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak besar terhadap suasana dan kekompakan tim. Sementara itu, pemain muda harus mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan tidak adanya tambahan pemain naturalisasi dalam waktu dekat, ruang bagi mereka untuk berkembang menjadi lebih terbuka. Ini adalah momentum yang harus dimaksimalkan, karena kesempatan seperti ini tidak selalu datang dua kali. Mereka harus mampu menunjukkan bahwa kualitas pemain lokal bisa bersaing dan menjadi bagian penting dari proyek besar ini. Namun tentu saja, semua ini tidak akan berarti tanpa dukungan dari kompetisi domestik yang sehat. Liga harus mampu menjadi tempat yang ideal untuk mengasah kemampuan pemain. Intensitas pertandingan, kualitas pelatih di klub, serta profesionalisme manajemen menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Jika liga tidak berkembang, maka suplai pemain berkualitas ke tim nasional juga akan terbatas. Di titik ini, terlihat bahwa proyek menuju Piala Dunia 2030 bukan hanya milik tim nasional, tetapi milik seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Setiap klub, setiap akademi, dan setiap pelatih memiliki peran dalam membentuk pemain yang nantinya akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Ini adalah pekerjaan kolektif yang membutuhkan koordinasi dan komitmen dari semua pihak. Seiring berjalannya waktu, publik juga akan mulai melihat apakah arah yang diambil ini benar-benar membawa perubahan yang signifikan. Evaluasi tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan satu atau dua pertandingan. Dibutuhkan waktu untuk melihat tren yang lebih jelas, apakah tim ini benar-benar berkembang atau justru stagnan. Dalam proses ini, kesabaran menjadi kunci, baik bagi federasi, pelatih, maupun para pendukung. Karena pada akhirnya, membangun tim nasional yang kuat bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan keputusan sulit. Setiap langkah yang diambil hari ini akan menentukan posisi Indonesia di masa depan. Dan jika semua elemen mampu bertahan dalam jalur yang sudah ditetapkan, maka bukan tidak mungkin target besar menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa menjadi kenyataan. Namun jika di tengah jalan mulai muncul keraguan dan perubahan arah yang tidak terencana, maka fondasi yang sudah dibangun bisa goyah. Oleh karena itu, konsistensi menjadi kata kunci yang harus dijaga. Tidak hanya dalam permainan, tetapi juga dalam kebijakan dan komitmen jangka panjang. Kini, perjalanan masih panjang dan setiap fase akan membawa tantangan yang berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, arah yang sedang ditempuh saat ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya bermimpi, melainkan sedang berusaha membangun jalan nyata menuju panggung sepak bola dunia. Sebuah jalan yang mungkin tidak mudah, tetapi memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang selama ini diharapkan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air.
Pada fase yang semakin mendalam ini, satu hal yang mulai terlihat jelas adalah bahwa proyek menuju Piala Dunia 2030 tidak hanya menuntut kualitas, tetapi juga ketahanan dalam menghadapi tekanan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena semakin tinggi target yang dicanangkan, semakin besar pula ekspektasi yang mengiringinya. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya pemain yang diuji, tetapi juga kekuatan mental seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pelatih, federasi, hingga publik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Don Hertman, sebagai sosok yang berada di garis depan, harus mampu menjaga keseimbangan antara realitas dan ekspektasi. Ia tidak bisa hanya fokus pada apa yang diinginkan publik, tetapi juga harus tetap berpegang pada apa yang dibutuhkan tim. Ini adalah dilema klasik dalam dunia sepak bola, di mana tekanan untuk menang seringkali berbenturan dengan kebutuhan untuk membangun. Namun disinilah kualitas seorang pelatih diuji, apakah ia mampu bertahan dengan prinsip yang diyakini, atau justru tergoda untuk mengambil jalan pintas yang bisa merusak rencana jangka panjang. Jika dilihat dari pendekatan yang mulai terbentuk, Hertman tampaknya berusaha membangun fondasi permainan yang tidak bergantung pada satu atau dua pemain saja. Ia mencoba menciptakan sistem yang membuat tim tetap kompetitif, meskipun terjadi perubahan dalam komposisi pemain. Ini adalah pendekatan yang sangat penting jika Indonesia ingin bersaing di level dunia, karena ketergantungan pada individu seringkali menjadi kelemahan ketika menghadapi tim-tim dengan kedalaman skuad yang kuat. Dalam proses ini, fleksibilitas taktik juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Tim nasional tidak hanya harus memiliki satu cara bermain, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Lawan dari Asia Tenggara tentu memiliki karakter yang berbeda dengan lawan dari Timur Tengah, Eropa, atau Afrika. Oleh karena itu, kemampuan untuk membaca permainan dan melakukan penyesuaian menjadi kunci dalam menghadapi variasi gaya bermain tersebut. Di sisi lain, Erick Thohir sebagai pemegang kebijakan tertinggi di federasi juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Ia harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya tepat dalam jangka pendek, tetapi juga relevan untuk jangka panjang. Ini termasuk dalam hal komunikasi dengan publik, yang seringkali menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas suasana di sekitar tim nasional. Karena tidak bisa dipungkiri, opini publik memiliki pengaruh yang besar dalam sepak bola Indonesia. Dukungan yang kuat bisa menjadi energi tambahan bagi tim, tetapi tekanan yang berlebihan juga bisa menjadi beban yang menghambat. Oleh karena itu, penting bagi federasi untuk terus menjaga transparansi dan memberikan pemahaman kepada publik mengenai proses yang sedang berjalan. Dalam jangka menengah, indikator keberhasilan dari proyek ini akan mulai terlihat dari konsistensi performa tim dalam berbagai ajang. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana tim mampu menunjukkan identitas permainan yang jelas, mampu bersaing dengan lawan yang lebih kuat, dan tidak mudah runtuh dalam situasi sulit. Ini adalah tanda-tanda bahwa proses yang dibangun berjalan ke arah yang benar. Selain itu, regenerasi pemain juga akan menjadi salah satu faktor penentu. Tim yang kuat tidak hanya bergantung pada satu generasi, tetapi mampu terus melahirkan pemain-pemain baru yang siap menggantikan peran pemain sebelumnya. Dalam konteks ini, keberhasilan akademi dan pembinaan usia muda akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan prestasi tim nasional. Tidak kalah penting adalah bagaimana Indonesia memanfaatkan momentum yang ada saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap sepak bola nasional meningkat secara signifikan. Ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan yang lebih luas, tidak hanya di level tim nasional, tetapi juga di seluruh struktur sepak bola Indonesia. Jika momentum ini bisa dijaga, maka efeknya bisa sangat besar. Mulai dari peningkatan kualitas liga, bertambahnya minat generasi muda untuk bermain sepak bola, hingga meningkatnya kepercayaan dari berbagai pihak terhadap potensi sepak bola Indonesia. Semua ini akan menjadi modal penting dalam perjalanan menuju 2030. Namun tentu saja, perjalanan ini tidak akan bebas dari hambatan. Akan ada fase di mana hasil tidak sesuai harapan, akan ada kritik yang datang dari berbagai arah, dan akan ada momen di mana keputusan yang diambil dipertanyakan. Dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan adalah keteguhan untuk tetap berada di jalur yang sudah ditetapkan. Karena pada akhirnya, proyek sebesar ini tidak bisa diukur hanya dari satu atau dua momen. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi, komitmen, dan kepercayaan. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan menjadi bagian dari perjalanan besar yang menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Dan jika semua elemen mampu bertahan, mampu beradaptasi, serta mampu menjaga fokus pada tujuan akhir, maka bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar akan mencapai titik yang selama ini hanya menjadi impian. Sebuah titik di mana timnas Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga mampu bersaing di panggung terbesar sepak bola dunia dengan identitas yang kuat dan sistem yang matang.
Kini, waktu akan menjadi penentu utama. Setiap hari, setiap latihan, setiap pertandingan adalah bagian dari proses yang tidak bisa dilewati begitu saja. Dan di balik semua itu, harapan besar terus tumbuh bahwa perjalanan panjang ini akan membawa Indonesia menuju babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Sebuah babak di mana mimpi besar akhirnya menemukan jalannya untuk menjadi kenyataan. Jika ditarik lebih jauh lagi ke dalam lapisan yang lebih dalam, perjalanan ini pada akhirnya akan bermuara pada satu hal yang sering kali luput dari sorotan, yaitu kemampuan menjaga kesinambungan arah di tengah perubahan situasi yang begitu cepat. Sepak bola modern bergerak dengan ritme yang tidak pernah benar-benar stabil. Hari ini sebuah tim bisa terlihat menjanjikan, tetapi beberapa bulan kemudian bisa mengalami penurunan jika tidak mampu menjaga konsistensi. Disinilah proyek menuju Piala Dunia 2030 benar-benar diuji, bukan hanya dalam fase pembangunan, tetapi juga dalam fase mempertahankan apa yang sudah dibangun. Dalam kondisi seperti ini, manajemen krisis menjadi elemen yang tidak bisa dihindari. Akan ada momen ketika tim mengalami kekalahan beruntun, akan ada periode ketika pemain kunci absen karena cedera, dan akan ada situasi di mana keputusan pelatih dipertanyakan secara terbuka. Semua ini adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Yang membedakan tim besar dengan tim yang masih berkembang adalah bagaimana mereka merespons situasi tersebut. Apakah tetap tenang dan fokus pada solusi, atau justru terjebak dalam tekanan yang semakin memperburuk keadaan? John Herdman harus mampu menjadi penyeimbang dalam situasi seperti itu. Ia tidak hanya dituntut untuk memahami taktik, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang mampu menjaga stabilitas emosi tim. Dalam sepak bola, aspek psikologis seringkali menjadi faktor penentu yang tidak terlihat secara langsung. Tim yang secara kualitas berada di bawah bisa saja mengalahkan tim yang lebih kuat jika memiliki mental yang lebih siap. Oleh karena itu, membangun mentalitas juara menjadi bagian penting dari proses ini. Selain itu, komunikasi internal juga akan memainkan peran yang sangat krusial. Hubungan antara pelatih dan pemain harus dibangun di atas kepercayaan. Setiap instruksi yang diberikan harus dipahami dengan jelas, dan setiap masukan dari pemain juga harus didengar dengan terbuka. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka potensi konflik bisa diminimalkan dan fokus tim bisa tetap terjaga. Di luar itu, peran staf pendukung juga tidak kalah penting. Tim medis, analis pertandingan, hingga tim kebugaran memiliki kontribusi besar dalam memastikan bahwa pemain berada dalam kondisi terbaiknya. Dalam era sepak bola modern, detail kecil seringkali menjadi pembeda. Data analisis pertandingan, pola latihan yang terukur, hingga pemantauan kondisi fisik pemain secara real-time menjadi bagian dari sistem yang harus berjalan dengan presisi. Sementara itu, dukungan dari federasi harus tetap konsisten tanpa intervensi yang berlebihan. Memberikan kepercayaan kepada pelatih untuk menjalankan programnya adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas. Namun di saat yang sama, evaluasi tetap harus dilakukan secara objektif agar arah yang ditempuh tidak melenceng dari target yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan publik juga akan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sepak bola di Indonesia bukan sekadar olahraga, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas nasional. Antusiasme yang tinggi adalah kekuatan, tetapi juga bisa menjadi tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk membangun narasi yang realistis, bahwa proses ini membutuhkan waktu dan tidak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, akan muncul momen-momen penting yang menjadi penanda perkembangan tim. Pertandingan melawan tim kuat, hasil yang tidak terduga, hingga performa individu yang menonjol akan menjadi bagian dari cerita besar ini. Setiap momen tersebut akan memberikan pelajaran yang berharga, baik bagi pemain maupun bagi tim secara keseluruhan. Dan ketika semua proses ini berjalan secara konsisten, maka perlahan akan terbentuk sebuah identitas yang jelas. Tim nasional tidak lagi hanya dikenal sebagai tim yang mengandalkan semangat, tetapi juga sebagai tim yang memiliki struktur permainan yang matang, disiplin taktik yang tinggi, dan kemampuan untuk bersaing di berbagai situasi. Namun tetap harus diingat bahwa perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah garis lurus. Akan ada tikungan tajam, akan ada jalan terjal, dan akan ada fase di mana segalanya terasa lebih sulit dari yang dibayangkan. Disinilah ketahanan menjadi kunci. Bukan hanya ketahanan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan organisasi. Semua kembali pada satu pertanyaan mendasar, seberapa kuat komitmen untuk bertahan dalam proses ini? Karena mimpi besar seperti tampil di Piala Dunia tidak pernah dicapai dengan cara instan. Dibutuhkan kerja keras yang konsisten, keputusan yang tepat, dan keberanian untuk tetap melangkah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dan jika semua elemen mampu menjaga arah, menjaga komitmen, serta terus belajar dari setiap pengalaman, maka perjalanan panjang ini tidak hanya akan membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2030, tetapi juga membentuk fondasi kuat bagi masa depan sepak bola nasional yang lebih berkelanjutan. Sebuah perjalanan yang mungkin penuh tantangan, tetapi juga penuh potensi untuk menciptakan sejarah baru yang akan dikenang dalam waktu yang sangat panjang.
Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, fase berikutnya justru akan menjadi periode paling krusial karena arah pembangunan tidak lagi sekadar berbicara tentang pembentukan, tetapi sudah masuk ke tahap pengujian nyata terhadap kualitas yang selama ini dibangun. Dalam tahap ini, ukuran keberhasilan mulai bergeser, bukan lagi hanya pada proses latihan atau eksperimen taktik, melainkan pada bagaimana tim mampu menunjukkan daya saing yang konkret ketika berhadapan dengan tekanan kompetisi yang sesungguhnya. Setiap pertandingan akan menjadi alat ukur yang lebih objektif, setiap keputusan akan memiliki konsekuensi yang lebih besar, dan setiap kesalahan kecil bisa berdampak pada gambaran besar yang sedang dibentuk. Dalam dinamika seperti ini, penting untuk melihat bagaimana tim nasional mampu mengelola ritme permainan secara konsisten. Tidak cukup hanya tampil bagus dalam satu laga, tetapi bagaimana menjaga standar performa agar tetap stabil dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Hal ini seringkali menjadi tantangan terbesar bagi tim yang sedang berkembang, karena fluktuasi performa adalah sesuatu yang hampir tidak terhindarkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih detail dalam mempersiapkan setiap laga, termasuk dalam membaca kekuatan dan kelemahan lawan secara lebih spesifik. Di sisi teknis, variasi skema permainan mulai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tim yang ingin berkembang harus memiliki lebih dari satu opsi dalam menghadapi situasi berbeda. Ketika menghadapi tim dengan tekanan tinggi, dibutuhkan kemampuan untuk keluar dari pressing dengan cepat. Sebaliknya, saat menghadapi tim yang bermain bertahan, kreativitas dalam membongkar pertahanan menjadi kunci. Fleksibilitas ini tidak bisa dibangun secara instan, tetapi melalui proses latihan yang berulang dan pemahaman kolektif yang semakin matang. Selain aspek teknis, faktor kebugaran juga akan menjadi penentu dalam menjaga intensitas permainan. Dalam level internasional, tempo pertandingan cenderung lebih cepat dan membutuhkan energi yang lebih besar. Jika tidak diimbangi dengan kondisi fisik yang optimal, maka kualitas permainan akan menurun di momen-momen krusial. Oleh karena itu, pengelolaan beban latihan dan waktu istirahat harus diperhatikan dengan cermat agar pemain bisa tampil maksimal di setiap kesempatan. Menariknya, dalam fase ini pula karakter tim mulai terbentuk secara alami, bukan hanya dari instruksi pelatih, tetapi dari pengalaman yang dialami bersama di lapangan. Bagaimana tim bereaksi saat tertinggal, bagaimana mereka mempertahankan keunggulan, dan bagaimana mereka bangkit dari tekanan akan menjadi bagian dari identitas yang tidak bisa dibuat secara instan. Ini adalah hasil dari perjalanan yang dijalani secara kolektif. Di luar lapangan, penguatan sistem pendukung juga menjadi semakin penting. Teknologi analisis pertandingan, pemantauan performa individu, hingga strategi recovery menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sepak bola modern. Tim yang mampu memanfaatkan semua aspek ini dengan optimal akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Karena pada akhirnya, perbedaan kecil dalam persiapan bisa menghasilkan perbedaan besar dalam hasil pertandingan. Sementara itu, dinamika internal tim juga harus terus dijaga agar tetap harmonis. Persaingan antar pemain untuk mendapatkan posisi utama adalah hal yang wajar, tetapi harus dikelola dengan cara yang sehat. Ketika kompetisi internal berjalan positif, maka kualitas tim secara keseluruhan akan meningkat. Namun jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan konflik yang mengganggu fokus tim. Dalam perjalanan yang semakin intens ini, peran pemimpin di dalam tim menjadi semakin terlihat, tidak hanya dari kapten, tetapi juga dari pemain-pemain yang memiliki pengalaman lebih. Mereka harus mampu menjadi penghubung antara pelatih dan pemain lain, sekaligus menjaga semangat tim tetap tinggi dalam berbagai situasi. Kepemimpinan seperti ini seringkali menjadi pembeda ketika tim menghadapi tekanan besar. Seiring waktu berjalan, hasil dari semua proses ini akan mulai terlihat secara perlahan. Mungkin tidak selalu dalam bentuk kemenangan besar, tetapi dalam cara bermain yang lebih matang, keputusan yang lebih tenang, dan kemampuan untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Ini adalah tanda-tanda bahwa tim sedang bergerak ke arah yang benar, meskipun hasil akhir belum sepenuhnya sesuai harapan. Namun tetap harus disadari bahwa setiap kemajuan selalu diikuti dengan tantangan baru. Ketika level permainan meningkat, ekspektasi juga akan ikut naik. Ini adalah siklus yang harus dihadapi dengan kesiapan mental yang kuat. Tim tidak boleh terjebak dalam euforia saat berhasil, dan tidak boleh terpuruk terlalu dalam saat mengalami kegagalan. Keseimbangan dalam menyikapi hasil menjadi kunci untuk menjaga stabilitas perjalanan. Semua ini akan bermuara pada satu titik, yaitu bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk terus berkembang. Tidak ada jalan pintas dalam proses ini, tidak ada hasil instan yang bisa menjamin keberhasilan. Yang ada hanyalah kerja keras yang konsisten, evaluasi yang berkelanjutan, dan keberanian untuk terus memperbaiki diri di setiap kesempatan. Dan ketika semua elemen ini berjalan secara selaras, maka perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2030 tidak lagi sekadar menjadi ambisi, tetapi berubah menjadi proses nyata yang terus bergerak maju. Sebuah proses yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi memiliki arah yang jelas dan tujuan yang semakin mendekat seiring berjalannya waktu.
Pada tahap berikutnya, pembahasan tidak lagi sekadar berkutat pada kesiapan teknis atau kekuatan individu, melainkan mulai menyentuh bagaimana tim nasional mampu mengelola momentum yang datang dan pergi dengan cepat. Dalam sepak bola modern, momentum seringkali menjadi faktor tak kasat mata yang menentukan arah pertandingan, bahkan dalam skala yang lebih besar, arah perkembangan sebuah tim. Tim yang mampu membaca momentum dengan baik akan tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus memperlambat permainan untuk mengontrol situasi. Disinilah kecerdasan kolektif menjadi sangat penting. Bukan hanya pelatih yang harus memahami dinamika pertandingan, tetapi seluruh pemain di lapangan juga dituntut untuk memiliki kesadaran situasional yang tinggi. Mereka harus mampu mengambil keputusan dalam hitungan detik, membaca pergerakan lawan, sekaligus menjaga koordinasi dengan rekan satu tim. Ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan jam terbang, pengalaman, dan pemahaman yang terus diasah dari waktu ke waktu. Lebih jauh lagi, faktor konsistensi performa individu mulai menjadi sorotan yang tidak bisa dihindari. Dalam sebuah tim, seringkali terdapat pemain yang tampil sangat baik dalam satu pertandingan, tetapi menurun di laga berikutnya. Ketidakstabilan seperti ini bisa mengganggu keseimbangan tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas individu tidak hanya diukur dari puncak performa, tetapi dari kemampuan untuk menjaga standar permainan dalam jangka waktu yang panjang. Menariknya, dalam fase ini juga mulai terlihat bagaimana adaptasi terhadap tekanan eksternal memainkan peran penting. Sorotan media, ekspektasi publik, hingga opini yang berkembang di luar lapangan bisa memengaruhi kondisi psikologis pemain. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan ini bisa mengganggu fokus dan performa. Namun jika mampu dihadapi dengan tepat, justru bisa menjadi motivasi tambahan untuk tampil lebih baik. Di sisi lain, pendekatan strategis dalam memilih lawan uji coba juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Tidak semua pertandingan harus dimenangkan, tetapi setiap pertandingan harus memberikan nilai pembelajaran. Melawan tim dengan gaya bermain berbeda akan memperkaya pengalaman tim nasional dalam menghadapi berbagai situasi. Ini adalah investasi jangka panjang yang seringkali tidak terlihat hasilnya secara langsung, tetapi sangat berpengaruh dalam perjalanan menuju level yang lebih tinggi. Selain itu, aspek detail seperti set piece juga mulai mendapatkan perhatian lebih. Dalam banyak pertandingan internasional, bola mati sering menjadi pembeda ketika permainan terbuka tidak menghasilkan gol. Kemampuan memanfaatkan situasi seperti tendangan sudut, tendangan bebas, atau lemparan ke dalam bisa menjadi senjata tambahan yang sangat efektif. Oleh karena itu, latihan yang fokus pada detail-detail kecil seperti ini tidak boleh diabaikan. Seiring dengan meningkatnya intensitas kompetisi, kebutuhan akan kedalaman skuad juga semakin terasa. Tim tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain utama, tetapi harus memiliki cadangan yang siap tampil dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Kedalaman ini akan sangat menentukan ketika menghadapi jadwal yang padat atau ketika terjadi cedera pada pemain inti. Tanpa kedalaman yang memadai, performa tim akan sulit untuk dipertahankan. Dalam konteks yang lebih luas, peran manajemen waktu juga menjadi krusial. Pemain yang bermain di klub harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban di klub dan di tim nasional. Koordinasi antara federasi dan klub menjadi sangat penting agar tidak terjadi konflik kepentingan yang bisa merugikan pemain. Ketika semua pihak mampu bekerja sama dengan baik, maka kondisi pemain bisa tetap terjaga dalam level optimal. Tidak kalah penting, evaluasi berbasis data mulai menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan. Setiap pertandingan dianalisis secara mendalam, setiap pergerakan pemain dicatat, dan setiap kesalahan diidentifikasi untuk diperbaiki. Pendekatan ini membuat proses evaluasi menjadi lebih objektif dan terukur. Keputusan tidak lagi hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga didukung oleh fakta yang jelas. Namun di balik semua pendekatan modern ini, esensi sepak bola tetap tidak berubah. Semangat, kerja keras, dan keinginan untuk menang tetap menjadi fondasi utama. Tanpa itu, semua sistem dan strategi tidak akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, menjaga motivasi tim tetap tinggi menjadi tugas yang tidak kalah penting bagi pelatih dan staf. Dalam perjalanan panjang ini, akan ada momen di mana tim harus menghadapi realitas pahit. Kekalahan dari tim yang lebih kuat, hasil yang tidak sesuai harapan, atau bahkan kritik yang datang bertubi-tubi. Namun justru dari situ, karakter tim akan benar-benar terbentuk. Apakah mereka mampu bangkit dan belajar, atau justru terpuruk dalam tekanan yang ada? Perjalanan menuju Piala Dunia 2030 adalah tentang bagaimana setiap elemen mampu berkembang secara bersamaan. Tidak ada satu faktor yang bisa berdiri sendiri. Semua harus saling melengkapi, saling mendukung, dan bergerak dalam satu visi yang sama.